Bimbingan belajar bahasa Arab online DLABS. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'ina amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahm. Para peserta bimbingan belajar bahasa Arab online di LABS sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah di malam hari ini kembali kita bisa belajar bersama-sama melalui aplikasi Zoom ini. Alhamdulillah kemarin kita telah membahas latihan kedua dan juga latihan ketiga, yang mana ini latihan tentang mudhaf dan mudhaf ilaih. Karena sebelum kita masuk ke materi percakapan ini, kita harus paham apa itu mudhaf dan apa itu mudhaf ilaih. Kalau bisa kita ulang sebentar, bisa kita ulang lagi apa itu mudhaf, apa itu mudhaf ilaih, bisa kita lihat buku materi kita. Kita lihat di buku materi kita. Nah, mudhaf adalah isim. Dia isim, bukan fi'il, bukan huruf, yang menyandar. Dia menyandar kepada isim setelahnya. Isim menyandar kepada isim. Ketentuannya harus isim, bukan isim yang didahului alif lam, bukan nama orang, bukan dhamir, bukan isim isyarah, bukan isim istifham. Harokat huruf terakhir tidak boleh ditanwin, tapi bisa di dhamma atau di fathah. Adapun mudhaf ilaih adalah isim yang disandari oleh isim sebelumnya. Ketentuannya harus isim, harus disandari oleh isim sebelumnya. Harokat huruf terakhir di kasroh atau kasroh tanwin. Dia bisa berupa isim yang ada alif lam, isim yang tidak ada alif lam, nama orang, dan juga bisa berupa dhamir. Nah, kemudian kita akan masuk ke hiwarnya. Kan mau mama ngawan kau. Kita masuk ke hiwarnya. Ad-darsul khamisu, pelajaran yang kelima. Kan bisa mama balik. Khamisu, pelajaran yang kelima. Ad-darsul khamisu. Perhatikan di sini. Ada isim, ad-darsu isim. Al-khamisu isim. Tapi ini bukan susunan mudhaf dan mudhaf ilaih. Siapa bisa menjelaskan kenapa bukan susunan mudhaf dan mudhaf ilaih? Padahal ini isim ketemu isim. Kalau mudhof tidak boleh diawali alif lam. Nah, betul sekali. Mudah sekali mengetahuinya. Ini ad-darsu ada alif lam. Al-khamisu ada alif lam. Kalau sama-sama ada alif lam, bukan susunan mudhaf dan mudhaf ilaih. Mudhaf itu tidak boleh didahului alif lam. Kalau mudhaf ilaih, iya bisa. Tapi mudhafnya tidak boleh didahului alif lam. Maka darsul khamisu bukan susunan mudhaf dan mudhaf ilaih. Walaupun isim ketemu isim gitu ya. Dan juga di sini tidak ada sandar menyandar. Ini kan artinya pelajaran yang kelima. Berarti bukan mudhaf dan mudhaf ilaih. Nah, Sa'idun.
Perhatikan, Sa'idun. Iya, kita bahas langsung ya. Sa'idun. Kenapa di dhamma tanwin? Nama orang. Nama orang gitu saja? Cukup? Nama orang laki-laki. Iya, betul sekali. Dia nama orang Arab laki-laki. Nama laki-laki orang Arab gitu ya. Maka di dhamma tanwin. Sa'idun. Ya, Sa'idun. Yasirun. Ini ke bawah semua gitu. Sa'idun. Yasirun. Sa'idun. Yasirun. Sa'idun. Aliyun. Sa'idun. Gitu. Ini bunyinya Akitabu Muhammadin ada ya Yasiru. Siapa masih ingat itu apa? Pelajaran pertama. Huruf Istifham. Ya, huruf. Ya. Dia huruf. Istifham. Dia bukan isim, juga bukan fiil, tapi huruf. Hanya saja dia disebut huruf istifham. Kenapa disebut huruf istifham? Pelajaran pertama. Karena ini memang huruf untuk bertanya. Huruf untuk bertanya. Karena untuk bertanya ya sebut huruf istifham. Istifham itu artinya bertanya. Huruf istifham, huruf bertanya. Huruf untuk bertanya. Gitu ya. Artinya adalah apakah? Berarti kan untuk bertanya. Apakah? Huruf untuk bertanya. Atau bertanya itu kan bahasa Arabnya istifham. Istifham itu bahasa Arab. Misalnya ya bertanya. Gitu aja gampang ya. Nah. Kitabu. Kitabu ini isim atau bukan isim? Isim, Ustaz. Tahu dari mana isim? Ya itu apa namanya berakhiran doma. Itu ciri isim begitu? Ya ciri isim ada doma. Ciri isim Kata kan benda. Kata benda. Kata benda. Iya, kitabu. Kitab kan buku. Bukan kata benda. Berarti isim. Kata benda. Kata benda isim. Kalau Muhammad isim bukan? Isim, Ustaz. Isim. Tahu dari mana isim? Dari Oh, nama orang. Iya, nama orang. Nama orang atau orang pasti isim. Isim itu kan kata benda. Bisa benda mati. Bisa orang. Bisa tumbuhan. Bisa hewan. Gitu ya. Ya, berarti ini kitab isim, Muhammad isim. Isim ketemu isim. Sekarang, bisa nggak ini dibuat susunan mudhaf dan mudhaf ilaih? Bisa. Bisa. Apa alasannya? Karena berharokat domah itu utab yang kitabu itu kan ya itu mudhof. Kalau misalnya nggak ada harokatnya, tahu dari mana yuk? Karena tidak diawali alif lam. Lam. Terus Itu kata benda kan. Ada cara mudah mengetahui susunan mudhaf dan mudhaf ilaih. Saya buat kesimpulan begini. Ya, cara mudah mengetahui susunan mudhaf dan mudhaf ilaih. Pertama, apabila ada dua isim yang bertemu, kemudian bentuknya seperti di bawah ini, maka bisa dipastikan itu adalah susunan mudhaf dan mudhaf ilaih. Isim pertama tidak didahului alif lam. Isim kedua didahului alif lam. Contoh, babul fasli, hakibatut talibi, ibnul mudarisi. Kedua, isim pertama tidak didahului alif lam. Isim kedua nama orang. Ini mudhaf ilaih. Qalamu Muhammadin, ibnu Khalidin, sayaratu Abbasin. Ketika isim pertama tidak didahului alif lam, isim kedua adalah dhamir yang bersambung. Ini nanti kita bahas. Nah, ini cara mudah saja. Cara yang lain
ya kita bisa tahu kan dia dari maknanya pun tahu. Kitabu Muhammadin, buku Muhammad, berarti buku menyandar ke Muhammad. Berarti menyandar itu kan namanya mudhof. Berarti kitabu mudhof. Gitu ya. Terus kenapa nggak ditanwin? Iya, karena ketentuan mudhof nggak boleh ditanwin. Kitabu Muhammadin. Muhammadin tadi kan jelas dia mudhof ilaihi. Maka di kasroh tanwin. Kenapa nggak kasroh saja? Tidak ada alif lam, Ya, Ustaz. ini kan nama orang. Nama laki-laki dalam bahasa Arab itu ditanwin. Kalau doma tanwin, kalau kasroh tanwin. Begitu. Nah. Kitabu Muhammadin. Apakah buku Muhammad? Hadza, ini. Apa itu hadza? Dalam bahasa Arab. Ya, artinya ini. Tapi Ini. dalam nahwu, pelajaran pertama. Masih ingat? Ya. Apa itu hadza? Ini Isim isyarah lil qorib. Ya, dia adalah kata tunjuk. Terus apa lagi? untuk yang dekat. Untuk yang Kata dekat tunjuk. Enggak. Kata tunjuk dekat. Untuk Nah, laki-laki. Berjenis laki-laki. Tunggal. Sesuatu yang jumlahnya tunggal. Terus laki. Itu ya. Satu. Ada kata tunjuk untuk dekat, untuk tunggal, untuk laki-laki. Artinya ini. Ini menunjuk kemana? Apakah buku Muhammad ini arahnya kemana? Buku. 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 Ke buku atau ke Muhammad? Ke buku. Ke buku. Ke buku. Bahkan ini bisa dibalik. Ahadza kitabu Muhammadin. Apakah ini buku Muhammad? Tapi ini balik. Kitabu Muhammadin hadza. Apakah buku Muhammad ini? Sekarang ada ya. Ya ini apa? Ya, Ada yang nih. sudah tahu? Harus Isim fi'il atau huruf dulu? Harus nida. Ya itu isim fi'il atau huruf dulu. Ayo. Huruf. 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 Ya dia huruf. Naf. Dia itu huruf, bukan isim, bukan fi'il, tapi dia huruf. Huruf apa dia? Dia namanya adalah huruf nida. Ya ini huruf nida. Nida itu apa? Nida itu mudahnya memanggil. Memanggil. Jadi huruf nida, huruf untuk memanggil. Ya, huruf nida, huruf untuk memanggil. Di dalam bahasa Arab kita nggak boleh bilang langsung Fatimah, Ahmad, itu nggak boleh. Tapi dikasih dulu huruf memanggilnya. Ya Fatimah, ya Ahmad, begitu ya. Kemudian ada namanya munada. Kalau munada adalah nama atau isim yang jatuh setelah huruf nida. Ya Khalidu. Ini ya-nya namanya huruf nida, huruf untuk memanggil. Khalid namanya munada. Munada itu yang dipanggil. Munada itu yang dipanggil. Kalau munada kan memanggil. Huruf nida huruf untuk memanggil. Kalau afan ya, munada itu yang dipanggil, gitu ya. Huruf nida huruf untuk memanggil. Kemudian perhatikan. Apabila munada berupa nama orang yang terdiri dari satu kata, maka didhoma huruf terakhirnya dan tidak boleh ditanwin.
Jadi yang dipanggil itu kalau nama satu kata nggak boleh ditanwin, cukup di doma. Ya Khalidu, ya Muhammadu, ya Khadijatu. Makanya di sini kan ya Yasiru, ya Yasiru. Bukan Yasirun, tapi Yasiru. Kenapa? Karena dia sebagai munada. Dia yang dipanggil. Dia jatuh sehuruf nida, huruf panggilan. Oh, setiap kata yang diawali dengan huruf nidaiyah ini ya Ustadz. Iya, Berarti dia harus berakhiran domah. iya, doma saja. Ya Fatimatu, ya Khadijatu, ya Ahmadu, ya Khalidu. Semua begitu. Nah, Ya Nabiyu. Gitu. Dan Ya untuk harokatnya Rasul. cuma domah saja Ustadz. Iya. Ya Yasir. Kalau dia hanya satu kata, doma saja. Lanjut ya. Yasirun. Loh, asalnya Yasirun. Asalnya Sa'idun. Sa'idun. Ada ya, jadi ya Yasirun. Kemudian la. La ini isim, fi'il, atau huruf? Huruf. Pelajaran pertama ada ini ya. Dia adalah huruf. Gunanya untuk apa? Jawab. Ya untuk menjawab. Menjawab. Apa? Tidak. Menjawab pertanyaan yang memakai a. Ya dan tidak. Itu. Dia huruf untuk menjawab pertanyaan yang memakai a. tidak. A ini kan dia bertanya. Dan jawabannya ada salah satu dari dua. Salah satu dari dua. Kalau pertanyaannya A, jawabannya bisa na'am dan bisa la gitu. Jadi na'am la ini merupakan huruf untuk menjawab pertanyaan A gitu. Kalau la berarti bukan. Akitabu Muhammadin hada ya Yasiru. Apakah buku Muhammad ini wa Yasir? La, bukan. Hada kitabu Hamidin. Ini bukunya Hamid. Jelas ya, ini sudah kita terangkan tadi di atasnya. Sama. Nah, aina kitabu Muhammadin. Sekarang aina, siapa masih ingat ini dulu di pelajaran pertama. Aina ini apa? Aina bagaimana? Isim. Siapa ingat aina apa itu aina? Huruf. Katanya. Katanya huruf. Ya huruf atau isim? Huruf. Isim. Isim. Di pelajaran pertama. Iya, dia isim. Istifham, Ustaz. Isim untuk bertanya. Maka disebut isim Istifham. istifham. Oh, isim. Ingat ya, istifham artinya bertanya. Dengan isim, isim istifham, isim untuk bertanya. Kalau A itu huruf. Huruf untuk bertanya. Maka namanya huruf istifham. Gitu. Siapa tahu aina artinya apa? Di Gimana? Ya. Aina ini harokatnya bisa berubah tidak? Tidak. Enggak ya. Benih. Aina itu nggak bisa berubah. Ya, aina itu termasuk isim mabni. Isim mabni. Apa itu isim mabni? Isim yang tetap. Harokatnya tidak berubah. Ya. Isim mabni adalah isim yang tetap atau tidak bisa berubah. Baik harokatnya maupun bentuknya. Harokatnya nggak pernah bisa berubah. Bentuknya juga nggak bisa berubah. Contohnya yang sudah kita pelajari, hada. Ini kan nggak pernah bisa berubah. Hada. Apalagi yang lain? Dalika. Ilka. Yang sudah kita pelajari. Aina. Aina. Ada man juga gitu ya. Intinya
Tadi aina merupakan isim mabni. Isim mabni itu isim yang tetap, yang nggak bisa berubah. Harokatnya nggak bisa berubah, bentuknya pun juga nggak bisa berubah. Aina tetap aina terus, nggak pernah bisa berubah. Aina kitabu Muhammadin, di mana buku Muhammad? Kitabu mudhaf, Muhammadin mudhaf ilaih. Huwa. Siapa masih ingat apa itu huwa? Domir. Omer. Domir. Domir itu bahasa Indonesia apa? Kata ganti. Dia Kata laki-laki. ganti. Kata ganti itu apa? Atau siapa? Atau gimana? Kata ganti Tunggal. untuk Tunggal. Laki-laki tunggal terus. Orang ketiga. Orang ketiga. Orang ketiga. Tunggal, laki-laki, mudzakkar, orang Orang ketiga. orang ketiga. Di sini huwa ini kata ganti siapa? Iya. Kata ganti kita. Kitab. Berarti bukan orang ketiga, ini benda ketiga. Atau benda yang dibicarakan gitu kan. Aina kitabu Muhammadin. Di mana buku Muhammad? Dia siapa? Dia kitab. Ya bukunya. Itu. Wa alal tabihuna. Huwa dia kitab. Lihat harokatnya. Huwa ya. Kita nggak dibaca wuhwi. Tidak bisa karena Tidak. Nggak bisa. Ya dia ini domir. Domir termasuk isim yang mabni. Apa tadi mabni? Tetap. Tetap. tidak Harokatnya berubah nggak bentuk bisa dan berubah. harokatnya. Selalu dibaca huwa gitu ya. Nah, kemudian huwa dia buku itu. Ala sekarang. Ala ini isim fi'il atau huruf? Huruf jar. Huruf. Namanya huruf apa? Jar. Huruf jar. Apa itu huruf jar? Huruf ada huruf yang Huruf yang membuat harap akhirnya berkasroh. buat harokat siapa? Huruf akhir setelah Isimnya menjadi kasroh. Isim yang mana? Yang di mana? Depan, belakang, Depannya. belakang. huruf Iya. jar. Dia huruf yang menjadikan isim setelahnya. Berharokat. Setelahnya ya jangan sebelumnya. Setelahnya. Setelahnya berharokat barokat kasroh. terakhirnya di kasroh. Huwa alal maktabi di kasroh karena didoli Huruf huruf ala. Jarin. Kalau ada orang berpendapat begini, alal maktabi itu susunan mudhaf dan mudhaf ilaih. Benar tidak? tidak. Alasannya? Tidak, alasannya kan bukan isim. Iya. Mudhaf ilaih itu kan harus dua isim. Mudhaf itu harus isim. Ala ini bukan isim, tapi dia huruf. Maka ala tidak mungkin jadi mudhaf. Itu ya. Tidak menjadi mudhaf. Huwa alal maktabi hunaka. Dia di atas meja di sana. Hunakanya nggak saya terangkan. Nanti pada waktunya. Saidun, aina daftaru Ammarin? Di mana buku tulis Ammar? Ini daftaru mudhaf. Ammarin mudhafun ilaih. Mudhaf ilaih. Huwa sama dengan di atas ya penjelasannya ya. Dia domir untuk mufrad, untuk mudzakkar, untuk ketiga. Huwa kembali ke daftar. Huwa ala maktabi. Sekarang maktabi ini kenapa nggak ditanwin? Kan nggak didoi alif lam. Dia ada Ada huruf jar. Ya, Huruf karena sebelumnya huruf jar. Loh, Karena mudhaf, Ustaz. saya tadi apa? Siapa dengar pertanyaan saya? Karena dia mudhaf. Karena mudhaf. Pertanyaan saya adalah kenapa kok nggak dikasih tanwin? Padahal tidak didoi alif lam. Karena Maka jawabannya karena dia mudhaf. Kalau begitu mudhaf bisa dikasroh harokatnya ya.
Ya. Ya karena ada huruf Ala boleh. maktabil mudarisi. Mudarisi kenapa di kasroh? Karena Karena dia mudah mudah ilai. Mudof ilahi. Dia di atas meja Pak Guru. Kata yang disandari. Sekarang lanjut bawahnya. Qolamu man. Qolamu man. Siapa faham, siapa tahu kenapa qolamu tidak ditanwin? Karena mudah. karena pada Awal kata. awalnya kata itu selalu bertanwin, Ustadz. Ya kenapa nggak ditanwin kok pertanyaannya? karena mudah Dia mudah. Karena mudah. Di alif lam. Tahu dari mana dia mudah? Karena Awal kata. dengan kata benda, Ustaz. Ketemu isim. Isim. Nah, bentar. Nah, kita lihat ya, kita lihat. Mudhaf ilaih berupa isim mabni. Jadi, mudhaf ilaih itu bisa berupa isim mabni. Mudhaf ilaih bisa berupa isim yang harokatnya tetap, yang nggak pernah berubah. Di antara contohnya ini tadi. Isim. Ibnu man. Kitabuman. Ya, ingat. Man ini kan isim juga. Iya. Itu juga isim. Anak siapa? Anak menyandar ke siapa? Maka man adalah mudhaf ilaih dari isim mabni, isim istifham. Seperti halnya dengan di sini. Qalamu man. Pulpen siapa? Man ini kan, man ini seperti manusia kan? Man itu kan manusia. Man dia kata-katanya untuk manusia. Pulpen siapa? Jadi kolamunya mudhaf, man mudhaf ilaih. Tapi mannya tidak di kasroh. Kenapa? Kan dia mudhaf ilaih kok nggak di kasroh? Karena Karena dia isim mabni. Isim mabni harokatnya nggak bisa berubah. harokat dan bentuknya tidak bisa berubah. Qalamu man hadza. Pena siapa ini? Ya Aliyu, wahai Ali. Kenapa Aliyu? Kok nggak Aliyun? Karena diawali huruf nida. Ya, karena dia huruf nida atau dia sebagai munada. Ada. Nah, pulpen siapa ini wahai Ali? Ali menjawab, ada qalamul mudarrisi. Ini pulpennya Pak Guru. Qalamul mudhaf, al mudarrisi mudhaf ilaih. Saidun. Aina hakibatul mudarrisi? Di mana tas Pak Guru? Di hakibatul mudhaf, al mudarrisi mudhaf ilaih. Dia, loh, dianya apa? Siapa tahu ya? Tas. Batu. Batu. Dia ini apa? Ya sesuai pertanyaan. Dia adalah kata ganti. Gitu. Jangan ditanya ini jawabannya yang lain. Adalah kata ganti untuk Panas. muannas perempuan. Terus Tunggal. satu tunggal. Terus Orang ketiga. pihak ketiga. Pihak ketiga. Karena nggak harus orang, bisa benda. Iya. Pihak ketiga. Ya. Iya. Dia ini kembali ke mana? Batu. Akibah. Ya kan akibah ini muannas? Iya. Tahu dari mana akibah muannas? Nama Ada Ada tamar. Kemudian dia.
Bisa nggak dibaca yu, yi? Tidak. Nggak bisa. Kenapa nggak Dia bisa? mabni. Karena domir termasuk isim yang mabni Mabni. yang tetap, yang nggak bisa berubah harokat. Harokat. Dia tahtal maktabi. Dia di atas meja. Tahta ini saya jelaskan singkat, dia di fathah. Dia sebagai mudhaf. Tahta di bawah nggak? Tahta di bawah nggak Ustaz? Bawah, ya. Kata di bawah. Iya, tahtal maktabi. Dia di bawah meja. Ya. Tahta ini di fathah. Ya, dia ini sebagai mudhaf dan al-maktabi di kasroh sebagai mudhaf ilaih. Mudhof ilaih. Untuk penjelasan detailnya tahta itu gimana, nanti di pelajaran ke-8 akan dijelaskan. Sekarang singkat saja, intinya tahta mudhaf, yang mana mudhaf harokatnya bisa di fathah. Jadi mudhaf bisa di dhamma, bisa di kasroh, dan bisa di fathah. Tapi dia nggak bisa di tanwin. Nggak bisa alif lam. Nah, adakah pertanyaan? Ustaz, kalau misalkan haza kolamul mudarisi, kolamul mudarisinya idhofah, hazanya kedudukannya apa ya Ustaz? Kedudukan, emang saya udah bahas kedudukan atau belum ya? Oh, belum. Saya nggak bahas kedudukan sama sekali. Dari pelajaran pertama sampai ini belum pernah bahas kedudukan. Saya hanya bahas yang perlu dibahas di pelajaran ini sesuai dengan materi kita. Haza kata tanya. Jadi saya nggak akan melebar jauh-jauh kecuali sesuai materinya. Jadi setiap pelajaran ada materi sendiri-sendiri. Misalnya pelajaran yang pertama tentang haza, tentang ma, tentang man, gitu ya. Pelajaran kedua tentang dalika. Pelajaran ketiga tentang isim ma'rifat, isim nakiro. Pelajaran keempat tentang huruf Jar. ya. Pelajaran kelima tentang mudhaf dan itu dulu yang kita pelajari. Jangan melebar karena belum waktunya melebar gitu. Kita lurus saja sesuai dengan materinya dulu. Karena ini saja bisa difahami dengan baik sudah bagus sekali. Kalau melebar malah nanti terjadi nggak paham materi intinya. Ya udahlah. Sekarang coba dibaca bareng-bareng yuk. Ayo baca aja bareng-barang. Ad-darsul khamisu sa'idun. Ayo. Abu Hamidin hadaya Muhammadin gimana kita semua wa lal maktabi aina karu amarin maktabil mudarrisi wa ana qalamu man hadza ya aliyu qalamu man hadza ya aliyu aina haqibatul mudarrisi Ali iya tahtal maktabi. Nah, barakallahu fiikum. Masih ada waktu, kita masuk latihan keempat. Nomor 1. Siapa bersedia membaca dan mengartikan dan menjelaskan singkat yang perlu dijelaskan? Terutama yang perlu dijelaskan itu ya harokat saja. Misalnya di fathah karena ini, di dhamma karena ini. Itu singkat-singkat saja seperti saya tadi menjelaskan. Jangan dibawa kemana-mana. Singkat padat selesai.
Bersatu. Ana Ustaz. Nah, tafadhali, silahkan. Ustaz. Aina baitul mudarrisi wa Ulang ba'id. lagi yang keras. Aina Yang lain bait. diam ya, mohon. Yang lain jangan mengomentari. Yang mengomentari itu pengajarnya. Itu ya. Yuk, silakan. Ainal baitu mudarrisi wa ba'id. Di mana rumahnya Pak Guru? Dia jauh. Aina itu isim istifham. Dia di fathah karena dia isim mabni. Baitu itu tidak didomah tanwin karena dia sebagai mudhof. Al mudarrisi kenapa dia di kasroh? Karena dia sebagai mudhof ilaih. Kemudian huwa itu domir atau kata ganti untuk mudzakkar, tunggal, dan orang ketiga. Kenapa dia harokatnya fathah? Karena dia sebagai isim mabni. Ba'idun. Dia ditanwin karena tidak ada alif lam. Nah, barakallahu fiik. Artinya belum? Sudah atau belum? Sudah. Sudah ya. Ya, nah, barakallahu fiik. Nomor 2. Saya Ustaz. Nah, Al-Quran kitabullahi. Al-Quran kitab Allah. Al-Quran tidak ditanwin kalau didahului oleh alif lam. Kitabu tidak ditanwin karena dia mudhof. Allahi dikasroh karena dia mudhofun ilaih. nah, barakallahu fiik. Lanjut nomor 3. Nomor 3 gampang banget. Nah, Ustaz. Nah, Al-Ka'batu baitullahi. Al-Ka'batu itu adalah isim isyarah yang didahului alif lam. Dia tidak didomah tanwin dan tidak dikasrah. Kemudian baitu adalah mudhof. Kemudian Allah itu adalah mudhof ilaih. nah, barakallahu fiik. Nomor 3 saya lewat. Nomor 4 saya lewat. Nomor 5. Khorojal mudarisu. Mana Ustadz mau coba? Ya, silahkan. Kharajal mudarrisu min hurfatil mudiri. Kharaja itu isim. Mudarrisu itu sebagai mudhof. Min itu isim mabni. Min itu huruf jar. Hurfati itu salah Ustaz. Mudarisu itu sebagai Atau diulang? iya Ustaz. Coba. Kharaja itu isim. Mudarisu Kharaja isim, yakin dia isim? fiil. Ya, fiil. Iya kan, Ya, kharaja itu kata kerja. Kata kerja iya. Dia datang. Mudarisu itu mudhof. Mudhaf? Mana Enggak. mudhaf ilaihnya? Enggak karena ada alif lam. Iya, sudah. Berarti dia jarukan didoma karena memang hukum asalnya didoma begitu saja. Sesuai dengan asalnya. Iya. Ya, kharaja mudaris ini kan bukan susunan mudhaf dan mudhaf ilaih. Mudhaf Karena ilaih. kharaja kan fiil. Enggak mungkin kharaja ini mudhaf fiil kok ya. Berarti al-mudarisu ya dia didoma karena memang ada alif lam. Enggak bisa ditanwin ya. Iya. Nah, terus Min itu huruf jar. Hurfati itu Mudhof. mudhof kenapa di doma kenapa di kasroh karena hurufnya sebelumnya huruf jar. ya Mudarisi itu sebagai mudhof ilahi. mudiri. Nah, Mudiri ya sebagai mudhof Iya. ilahi.
Iya, artinya Artinya telah keluar guru itu dari ruangan kepala sekolah. nah, sahih barakallahu fiik. Nomor 6. Oleh saya Pak Ustadz, Ya boleh aja, silakan siapa aja bebas. haza baitu Hamidin wadzalika baitu Khalidin. Haza ini isyarah, kata tunjuk. Baitu ini mudhof, Hamidin ini mudhof ilaih. Wa ini huruf, zalika kata tunjuk, baitu mudhof, Khalidin mudhof ilaih. Ya, artinya Itu Itu rumah rumahnya itu Hamid dan ini rumahnya Hamid dan itu rumahnya Khalid. nah barakallahu fiik. Ketujuh, Ustaz, ya. Ibnu Ammarin Khalidin Ibnu Jasirin Tajir Terus Ibnu Mudhof Ammarin Mudhof ilaih Khalibun ya di doma tanwin kan memang dia tidak didahului alif lam gitu ya. Ayo. Sesuai kenapa nggak di kasro ya nggak adanya bapan di kasro gitu ya. Kembali ke asalnya di doma tanwin. Terus wa buku Ibnu Mudhof Yasirin Mudhof ilaih Tajirun Tajirun. ya tajirun di doma tanwin karena nggak didahului alif lam. Gitu ya. Tapi kenapa nggak di kasro ya nggak adanya bapan di kasro. Itu saja jelaskan simple. Itu saja. Cukup bagus. Nah. Terus nomor berikutnya. Saya Ustaz, nomor 8. Ya. Baitul mudarrisi ba'idun majiri qoribun. Baitul mudhof mudarrisi mudhof ilahi ba'idun isim mudzakkar mufrad wa huruf baitu mudhof tajiri mudhof ilahi qoribun isim mudzakkar. Ya, koribun cara jelaskan gini. Koribun ini kan tidak didahului alif lam maka di doma tanwin. Kita jelaskan begitu. Terus dia nggak di kasro karena emang tidak dia menyebabkan di kasro maka di doma tanwin. Nah, artinya rumah Pak Guru jauh dekat. nah, barakallahu fiik. Ke-9. Kenapa Ustaz? Iya, iya. Hadza miftahus sayyarati aina miftahul baiti. Hadza isim isyarah miftahu mudhof sayyarati aina apa ya Ustaz? Yuk, Aina apa? Ini pelajaran pertama loh Aina itu. Istifham. Miftahu mudhof al baiti mudhof ilaih. Nah, barakallahu fiik. Cukup dulu ya. Insyaallah besok kita coba lagi latihan ini. Nanti akan saya kasih kunci jawaban lah. Saya kasih kunci jawaban pembahasan latihan ini semuanya. Ada kok di YouTube saya kok. Saya share ke grup, saya akan disimak. Besok kita coba ulang
secara singkat membahas latihan. Tapi nanti akan saya kasih kunci jawaban dari saya, penjelasan dari saya Dirapin lagi nggak? tentang ini Itu nggak semuanya. perlu itu udah Cukup diulang. dulu pertemuan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih Pak Ustaz. wabarakatuh. Oke, jazakallah khairan.